Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Eme, berjumpa kembali di channel Beginilah Caranya. Dalam pembicaraan kali ini adalah silogisme kondisional. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita sudah membicarakan silogisme, kategoris, silogisme disjungtif, dan lain-lain. Sekarang mari kita berbicara silogisme kondisional. Silogisme kondisional ini merupakan salah satu cara orang berpikir, cara orang bernalar, cara orang berargumen. Namun, jika kita tidak memahami benar bagaimana struktur silogisme, kebenaran-kebenarannya, maka kita bisa terjebak pada silogisme-silogisme yang sesat. Baik, mari kita mulai. Seperti apakah silogisme kondisional? Apabila premis mayor disusun dalam bentuk proposisi kondisional, maka silogisme yang terbentuk itu disebut silogisme kondisional. Apa saja unsur yang terdapat atau yang harus ada pada silogisme kondisional? Pada dasarnya tidak begitu berbeda dengan silogisme yang lain. Pada dasarnya silogisme itu selalu terdiri atas 3 unsur, yakni premis mayor, premis minor, dan simpulan atau konklusi. Nah, pada silogisme kondisional, premis mayornya berbentuk proposisi kondisional. Jika P, maka Q. Jika P, maka Q. P disebut anteseden, sedangkan Q itu disebut konsekuen. Itu sudah kita pelajari pada bentuk putusan kondisional atau proposisi kondisional. Sedangkan premis minornya akan menyatakan dipenuhinya anteseden. Unsur yang ketiga tentu saja adalah konklusi, di mana konklusi itu akan merupakan kebenaran dari konsekuen. Artinya pada silogisme kondisional, premis mayor akan berbentuk jika P maka Q. P sebagai satu syarat itu disebut anteseden, sedangkan Q di mana sesuatu akan timbul apabila syarat ada, itu sebagai konsekuen. Sedangkan pada premis minor itu akan menyatakan dipenuhinya anteseden. Konklusi akan merupakan kebenaran dari konsekuen. Dilihat dari struktur silogisme kondisional, maka ada kemungkinan beberapa bentuk yang bisa muncul. Jadi bentuk silogisme kondisional yang mungkin terjadi ada 4 macam. Satu, jika P maka Q. Nah, P maka atau jadi Q. Bentuk ini jika P maka Q. Nah, P kan, oh jadi Q. Ini bentuk yang pertama. Artinya premis mayor jika P maka Q, jika anteseden maka konsekuen. Premis minornya menyatakan kebenaran terjadinya P, kebenaran terjadinya syarat. Maka kesimpulannya akan membenarkan terjadinya Q atau terjadinya konsekuen. Mari kita lihat contohnya. Jika saya terpilih, maka kamu menjadi staf saya. Nah, ini mungkin kata-kata dari seorang calon kepala daerah atau calon apalah pada yang maju pada sebuah pemilihan. Nah, dia mengatakan jika saya terpilih maka kamu menjadi staf saya. Jadi P-nya adalah saya terpilih, Q-nya menjadi staf saya, kamu menjadi staf saya. Nah, saya terpilih. Nah, jadi P terpenuhi. Kesimpulannya tidak lain dan tidak bukan Q terpenuhi. Jadi kamu menjadi staf saya. Jadi baru merupakan satu penalaran yang sah, penalaran yang betul. Kemungkinan kedua, jika P maka Q. Nah, tidak Q, bukan Q. Jadi jika P maka Q. Ternyata pada premis minor yang merupakan pernyataan negasi terhadap Q, negasi terhadap konsekuen. Simpulannya mau tidak mau harus negasi terhadap anteseden. Jadi tidak P. Jadi kita lihat, jika saya terpilih, maka
maka kamu menjadi staf saya. Nah, kamu tidak menjadi staf saya. Jadi, saya tidak terpilih. Kemungkinan ketiga, jika P maka Q, nah Q maka P. Contohnya, jika saya terpilih, maka kamu menjadi staf saya. Nah, kamu menjadi staf saya. Jadi, saya terpilih. Kemungkinan keempat, jika P maka Q, nah tidak P. Tidak P atau bukan P. Jadi simpulannya tidak Q. Contohnya, jika saya terpilih, maka kamu menjadi staf saya. Nah, saya tidak terpilih. Jadi, kamu tidak jadi staf saya. Nah, ini barangkali 4 kemungkinan. Saya katakan sekali lagi, 4 kemungkinan muncul bentuk silogisme kondisional seperti ini. Apakah semuanya ini sah dapat diterima? Nanti akan kita lihat. Sekali lagi, ini kemungkinan bentuk silogisme. Dari unsur-unsur silogisme akan terbentuk, kemungkinan muncul di masyarakat, muncul di pikiran kita 4 macam bentuk ini. Dengan beserta contohnya. Mari kita lihat. Dalam silogisme, tentu saja dalam segala aturan itu ada hukum. Nah, sebelum kita melihat apakah keempat bentuk tadi itu sah semuanya tidak sah atau ada yang sah, ada yang tidak, kita sesuaikan dengan hukum yang berlaku pada silogisme kondisional. Yang pertama, anteseden benar. Kalau antesedennya benar, kalau P-nya benar, maka konsekuennya juga benar. Kalau P-nya benar, maka Q-nya harus benar. Jadi, anteseden benar, konsekuensinya juga benar. Hukum yang kedua, kalau konsekuen salah, maka antesedennya pun salah. Sekali lagi. Pertama, jika anteseden benar, konsekuennya juga akan benar. Jika konsekuen salah, antesedennya juga salah. Tapi, jangan dibolak-balik dulu. Gak bisa dibolak-balik. Mari kita lihat. Yang ketiga. Kalau antesedennya salah, konsekuennya bisa benar, bisa salah. Perhatikan 1 dan 3. Jika anteseden benar, konsekuennya juga benar. Tapi bila antesedennya salah, konsekuen bisa benar, bisa salah. Nah, yang kedua lihat. Konsekuennya salah, maka antesedennya juga salah. Tetapi jika konsekuen benar, maka antesedennya bisa benar, bisa salah. Kenapa demikian? Para sahabat mesti ingat lagi pada kebenaran proposisi kondisional. Mana kebenaran proposisi kondisional itu ya, hanya salah jika anteseden benar, konsekuen salah. Artinya dari 4 kemungkinan, maka hanya ada 1 yang salah. Jadi apabila P benar, Q benar, maka proposisi itu benar. Jika S dan S, artinya antecedennya salah, konsekuensinya juga salah, maka proposisi itu benar. Sekarang bila anteceden salah, konsekuensinya benar, proposisi itu bisa benar juga. Tapi bila antecedennya benar, konsekuensinya salah, itulah proposisi yang salah. Dari sinilah, jadi kita lebih baiknya tidak dihafal, tapi dipahami dari hukum ini bahwa pada proposisi kondisional hanya salah jika antecedennya benar, konsekuensinya salah. Maka lahirlah 4 hukum pada silogisme kondisional bahwa jika anteseden benar, konsekuensinya juga benar. Jika konsekuensinya salah, konsekuen salah,
Jika konsekuen salah, maka antecedennya bisa benar, bisa salah. Oh, maaf. Jika konsekuen salah, maka antecedennya pasti salah. Tapi jika antecedennya salah, lihat. Ada dua. Anteceden salah, maka konsekuennya bisa benar, bisa salah. Sedangkan bila konsekuennya benar, ya, konsekuennya benar, ini konsekuennya benar, maka antecedennya bisa benar, bisa salah. Dengan hukum ini, mari kita lihat keempat bentuk yang tadi. Jadi bentuk silogisme kondisional yang mungkin terjadi, yang 4 itu, nah apakah ini sah atau tidak? Jika P maka Q, nah P jadi Q, maka bentuknya seperti itu. Ini ekspresi logikanya. Jadi dibacanya begini. Jika P maka Q, dan ternyata adalah P. Jadi kesimpulannya adalah Q. Yang kedua, bentuk yang kedua tadi, jika P maka Q, nah tidak Q, jadi tidak P. Ekspresi logikanya dibaca, jika P maka Q, dan ternyata bukan Q, jadi simpulannya jelas bukan P. Bentuk ketiga, jika P maka Q, nah Q jadi P. Ekspresi logikanya dibaca, jika P maka Q, dan ternyata adalah Q, maka simpulannya adalah P. Ini tidak sah. Kenapa tidak sah? Perhatikan kembali pada 4 hukum yang tadi. Pada 4 hukum yang tadi. Yang keempat, jika P maka Q, nah tidak P, jadi tidak Q. Ini bentuknya, jika P maka Q, dan ternyata bukan P, simpulannya bukan Q. Ini juga tidak sah. Kenapa? Kok bagaimana ini tidak sah? Silakan kembali tadi pada 4 hukum itu. 4 hukum itu. Selain melihat yang 4 hukum itu, benar atau salahnya ini bisa kita analisis melalui tabel kebenaran. Para sahabat masih ingat, dulu pada beberapa video yang lalu kita sudah memperlihatkan bagaimana membuat tabel kebenaran, bukan menghafal. Mari kita lihat, kita buktikan bahwa 2 bentuk ini sah, 2 bentuk ini tidak sah. 2 bentuk ini sah. Paling banter, atau katakanlah minimal, kita bisa berkesimpulan demikian, tapi pada kesimpulannya mungkin. Jadi begini, jika P maka Q, nah Q, simpulannya mungkin bisa terjadi P. Jadi mungkin P. Karena mungkin juga bukan. Ini juga ya. Kecuali apabila syaratnya, antecedennya itu kan hanya satu. Jadi hanya jika. Hanya jika. Nah, dalam matematika sering ada kata-kata jika dan hanya jika. Itu artinya hanya satu syarat. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat saja pembuktian kebenaran nalar ini, baik 1, 2, 3, 4, itu melalui pengisian tabel kebenaran. Nah, baik. Mari kita lihat. Bentuk ke-1 tadi, bentuk ke-1 itu ini. Nah, kalau kita uraikan, ini kemungkinan P bisa benar, salah, kemungkinan Q, ini bukan P-nya, ini bukan Q-nya. Nah, ini proposisi kondisionalnya, jika P maka Q. Ini sudah digabung dari premis mayor dengan premis minor. Ini simpulan. Nah, jadi ini premis mayor, dan premis minor sudah disatukan. Ini adalah simpulan. Baik, mari kita lihat.
Jika P maka Q, perhatikan hanya salah jika anteseden benar, konsekuen salah. Lihat di sini. Jika P maka Q, maka antesedennya adalah P. Ya. Antecedennya adalah P. Perhatikan. Berarti sini B. Jelas ini benar. Nah, ini B ke S. Jika B maka S. Jelas itu salah pernyataannya. Di sini jika S maka B itu benar. Jika S maka S itu adalah salah. Nah, sekarang mari kita lihat bila disatukan, ya, bila disatukan antara jika P maka Q dan P. Nah, maka ingat kalau dan ini harus benar kedua-duanya baru itu benar. Oleh karena itulah di sini kita lihat, ya, di sini kita lihat, di sini benar, ya. Dengan benar berarti di sini benar. Yang kedua benar dengan salah, jelas salah. Yang ketiga salah dan benar, itu jelas salah. Yang keempat salah dan benar, jelas salah. Kemudian dari sini kita implikasikan, ya, ke Q. Implikasikan ke kolom kedua. Jadi BB benar, ya. SS benar, SB benar, SS juga benar. Nah, ini apabila menghasilkan sebuah simpulan yang benar, ini disebutnya adalah tautologi. Dan itulah sebuah penalaran yang dapat diterima. Jadi penalaran seperti ini adalah sah karena menghasilkan benar. Artinya dalam keempat kondisi ini senantiasa benar. Baik. Selanjutnya mari kita lihat yang kedua. Mari kita lihat yang kedua. Yang kedua itu jika P maka Q, dan ternyata adalah bukan Q, maka kesimpulannya jelas bukan P. Mari kita lihat. Jika P maka Q-nya ini akan sama dengan yang ini. Ya, saya copy saja. Ya, kita copy saja. Ini. Nah, ini kita lihat, ya, kita lihat dari sini ke bukan Q, ke sini. Kalau BS jelas di sini adalah salah. SB ini benar, ya. BS ini dan, ya, ini dan. Jadi harus sebenarnya itu yang BB. Nah, di sini tidak ada yang benar. Ini salah, ini juga salah, ini salah. Kenapa? Lihatnya ke sini. Lihatnya ke sini. Ini tidak ada yang BB, tidak ada yang BB, nah, karena dan Q, maka di sini salah semua. Kemudian dari sini kemana? Ke bukan Q, ke bukan Q berarti ke sini. SS berarti di sini benar. Ya. SS juga SB benar. Nah, kenapa demikian? Kita ingat yang salah itu hanya apabila BS, berarti di sini benar. Di sini pula berarti adalah SS benar. SS benar. Nah, berarti bentuk kedua itu tautologi. Artinya sebuah penalaran yang benar. Mari kita lihat bentuk ketiga. Bentuk ketiga kita baca. Jika P maka Q dan Q, maka kesimpulannya P. Sekali lagi. Jika P maka Q dan ternyata adalah Q, oleh karena itu kesimpulannya adalah P. Nah, apakah nalar ini benar atau salah? Mari kita lihat. Nah, ini sama dengan ini. Kita copy saja. Di sini adalah ini dengan Q, dengan sebelah sana. Ya. Ini dan. Berarti kalau BB harus benar. SS salah. Ini BB benar pula. Ya, dengan Q, lihatnya. Di sini BS salah pula. Nah, kemudian sekarang berarti kita lihat kolom ini, ya. Kolom ini implikasi kolom ini dengan P, dengan sana, ya, dengan P. Jika B maka B berarti benar.
Jika S maka B berarti benar. Jika B maka S salah. Jika S maka S adalah benar. Tuh. Nah, perhatikan bedanya. Yang bentuk 1 benar-benar benar, bentuk 2 benar-benar benar, bentuk 3 benar-benar salah benar. Berarti penalaran ini bukan tautologi. Berarti penalaran bentuk ketiga adalah penalaran yang tidak sah. Oke, kita lihat bentuk keempat. Bentuk keempat, kita baca, jika P maka Q, dan ternyata bukan P. Jadi kesimpulannya bukan Q. Sekali lagi, kita baca. Jika P maka Q. Nah, ternyata bukan P. Jadi kesimpulannya bukan Q. Mari kita lihat apakah penalaran ini sah atau tidak. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat dengan bukan P. Jadi ini dan ini. Sekali lagi ini dan ini. Ya, dan berarti di sini benar salah salah. Salah salah salah. Benar benar benar, benar benar benar. Sekarang implikasi dari sini ke bukan Q. Dari sini ke sini. Dari sini ke sini. Kita lihat berarti jika S maka S benar. Jika S maka B benar. Jika B maka S salah. Jika B maka S salah. Nah, kembali kita lihat bentuk keempat pun benar-benar salah-salah. Jadi bukan tautologi. Oleh karena itulah penalaran ini jelas penalaran yang tidak sah. Jadi kita lihat bentuk 1 dan 2 adalah sah, bentuk 3 dan 4 adalah tidak sah. Bentuk berarti hanya ada 2 bentuk dari kemungkinan 4 itu yang sah. Oleh karena itu, nah, maka bentuk 1 ini sah, bentuk 2 sah, bentuk 3 tidak sah, bentuk 4 tidak sah. Oke. Dalam berargumen, menggunakan silogisme yang telah kita jelaskan itu, orang sering terjebak pada kesalahan simpulan. Kenapa? Sebab tadi ada 4 bentuk yang mungkin, tapi hanya 2 yang sah. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, dan bentuk 4 salah. Tapi banyak orang yang berargumen dengan penalaran bentuk 3 dan bentuk 4. Dan terkadang lawan bicaranya, teman bicaranya juga terjebak pada kesalahan yang sama. Mari misalnya kita lihat. Suatu saat A bertanya kepada B, apakah Maman ada di kampus? Kata B, dia tidak ada di kampus. Saya tidak melihatnya. Baik. Kemudian ada C mengatakan, barusan saya ketemu dia di kantin. Nah, perhatikan. Pertanyaan A dan pertanyaan jawaban B, kemudian C. Di sini mari kita fokus ke pemikiran si B dalam menjawab pertanyaan A. A bertanya, apakah Maman ada di kampus? B menjawab, bahwa dia tidak ada di kampus. Saya tidak melihat. Mari kita lihat bagaimana struktur berpikir B ini. Kita susun dalam bentuk silogisme. Perhatikan, apabila orang berbicara seperti B, dia tidak ada di kampus. Saya tidak melihatnya. Berarti yang jadi simpulan dia apa? Ini. Dia tidak ada di kampus. Inilah kesimpulannya. Dan ini adalah alasan. Di sini yang muncul hanyalah kesimpulan dan premis minor. Premis mayornya tidak muncul. Apakah memang tidak ada? Bukan tidak ada, tapi tidak dikemukakan. Di otaknya ada. Mari kita lihat kalau ini kita susun. Nah, B berpikirnya begini. Jika saya melihatnya, maka dia ada di kampus. Jika P maka. Nah, saya tidak melihatnya. Jadi dia mempunyai
premis minornya dengan negasi terhadap P, tidak melihatnya. Artinya syaratnya tidak terjadi cara Maman. Kan Maman mengatakan, bukan Maman, B mengatakan Maman ada di kampus itu, syaratnya dia melihatnya. Kenyataannya dia tidak menemukan atau tidak bisa memenuhi syarat P. Maka dia berkesimpulan Q-nya pun tidak terjadi. Jadi dia tidak ada di kampus. Oke, mari kita lihat. Ini bentuk yang mana? Ini bentuk yang mana? Kita lihat ya. Kebenaran suatu silogisme kondisional ditentukan oleh dua hal. Satu, kebenaran premis mayornya dan kebenaran alur pikirnya. Jadi benar dan sah. Sekarang mari kita lihat apakah premis mayornya benar. Jika saya melihatnya, maka dia ada di kampus. Benar. Kalau B melihat Maman, ya jelas Maman ada di kampus. Itu sebuah pemikiran, sebuah premis yang benar. Nah, terus, apakah ini salah? Pemikiran B salah. Apa yang salahnya? Premis mayornya benar, tapi alurnya salah. Ini bentuk yang tadi bentuk yang salah, gitu kan? Tadi ini adalah bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat itu jika P maka Q, nah bukan P maka bukan. Bab yang benar, yang negasi yang benar itu harus jika P maka Q, nah bukan Q, simpulannya bukan P, itu baru sah. Ini tidak sah. Jadi pemikiran B ini tidak benar. Kesalahannya ada di mana? Bukan di premis, tapi di alur pikirnya. Mari kita lihat satu lagi. A bertanya, apakah Maman ada di kampus? B menjawab, dia tidak ke kampus. Barusan dia nelfon. Kata C, tadi saya ketemu di kantin. Jadi saya selalu membantah B. Mari kita lihat, apakah pemikiran B di sini salah? Apakah pemikiran B di sini benar? Kalau salah, di mana kesalahannya? Apakah di alurnya atau di premisnya? Atau malah bisa terjadi premisnya salah, alur pikirnya pun tidak sah. Mari kita coba. Pemikiran B punya premis mayor yang tidak diungkap. Jika dia ke kampus, maka dia tidak nelpon. Jika dia ke kampus, dia tidak nelpon. Kenapa ya ketemu masa nelpon? Itu kan? Itulah pemikiran B. Nah, dia nelpon. Tadi kan yang mengatakan, kan kesimpulannya dia tidak kampus. Yang menjadi alasan premis minornya barusan dia nelpon. Maka premis mayor yang tidak diungkapnya, jika dia ke kampus maka dia tidak nelpon. Nah, ternyata dia nelpon, berarti bukan keingat. Negasi dari tidak berarti ya, gitu kan? Dia tidak nelpon, dinegasikan berarti dia nelpon. Jadi kata B itu, jika dia ke kampus maka dia tidak nelpon. Ternyata dia nelpon, berarti dia tidak ke kampus. Nah, mari kita lihat. Apakah ini pernyataan benar? Alurnya dulu kita lihat. Alurnya. Jika P maka Q. Nah, bukan Q. Jadi bukan P. Ini bentuk kedua. Alurnya sah. Tetapi kita lihat premisnya. Kalau alurnya sah, premisnya benar, berarti pemikiran ini benar. Mari kita lihat. Alurnya sudah sah. Sekarang kita, jika dia ke kampus, maka dia tidak nelpon. Apa benar? Kalau dia ke kampus, kemudian nelpon, bisa saja terjadi. Nah, artinya bisa saja ini ke kampus, tapi dia nelpon. Proposisinya benar pula. Berarti di sini ya, tidak salah. Bisa terjadi ke kampus juga nelpon. Berarti kesalahan B ada di mana? Alurnya benar, tapi premis mayornya belum tentu. Sedangkan yang tadi, ya, premis mayornya benar, tapi alurnya tidak sah.
Demikianlah para sahabat, mudah-mudahan dapat dipahami dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.